Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Gus Yakut. Gus Yakut tadi kan Ya, kita menyinggung sedikit masalah persekusi ini. ya, Apa nggak takut Gus Yakut dengan adanya tentangan ataupun pertentangan dari organisasi lainnya? ya. Awalnya sih harus kita akui jujur kita Hmm. takut, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Harus menghilangkan rasa takut itu karena apa? Karena kami meyakini bahwa yang kami perjuangkan ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, Ya. lebih pada untuk peradaban umat manusia kami kira. Jadi kalau kemudian apa namanya kelompok radikal ini memenangkan gitu ya Ya. pertarungan dalam apa merebut kepercayaan publik ini kelompok radikal yang mendapatkan kemenangan, maka imbasnya itu bukan hanya terhadap kami saja, bahkan kepada orang-orang yang menentang kami itu pun akan berimbas. Apa buktinya? Kalau kita lihat misalnya bagaimana kelompok radikal yang mengatasnamakan agama ya, Mhm. yang dilakukan ISIS misalnya. Apakah mereka yang dibunuhin ISIS itu hanya mereka yang non-muslim? Ya. Bukan. Bahkan orang-orang muslim pun menjadi korban Korban juga. bagi mereka gitu kan. Nah, ini yang menjadi tekad kami. Jadi kami menghilangkan semua rasa takut, kami menghilangkan semua kekhawatiran terhadap diri kami dan keluarga kami demi peradaban, peradaban umat manusia. Kami meyakini begini Mas, ada dasar yang ini begitu kuat di dalam diri kader Ansor ya. Kami meyakini bahwa agama itu seharusnya diletakkan sebagai rahmah, sebagai sumber kasih sayang, bukan sumber pertentangan, perpecahan apalagi konflik. Dan kecenderungannya hari-hari ini agama itu menjadi dasar konflik. Orang Ya. berkonflik dengan orang lain itu dasarnya agama. Kita lihat orang berantem dengan orang lain itu pakai takbir Allahu Akbar gitu. Nah, apakah Allah itu mengajarkan kekerasan? Apakah agama ini juga menganjurkan kekerasan? Kan tentu tidak. Dan saya yakin semua agama pun begitu. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan. Semua agama mengajarkan bagaimana membangun peradaban ini menjadi lebih baik. Berarti Saya bisa kira dikatakan itu. ini seperti ada pergeseran makna begitu ya Gus ya? Iya, saya kira ya karena munculnya atau masuknya kepentingan-kepentingan di dalam agama. Itu yang tadi saya sampaikan, agama itu menjadi alat politik terutama politik kekuasaan dan Ya. ini menjadi yang tidak sehat gitu saya kira. Dan terkait hal ini sebenarnya kan sempat ada gitu ya, sempat ada akhirnya aksi balasan Iya. gitu yang juga dialami oleh teman-teman dari anggota GP Ya, Ansor. Nah, melihat hal ini pandangan Anda gimana? Gus? ya kami memandang bahwa kita melihat tidak dengan kebencian gitu ya, apa katakan balasan yang dilakukan terhadap kami teman-teman yang sedang melakukan kirap merah putih itu, tetapi kami melihat bahwa mereka ini belum tahu saja. Mereka belum tahu apa yang kami lakukan dan apa yang sedang kami ikhtiarkan untuk kebaikan gitu ya. Dan itu kita jelaskan kepada mereka yang melakukan persekusi terhadap teman-teman kami di Siak, di Riau dan kemarin di Bengkalis gitu. Ya. Kita jelaskan apa maksud kita dan alhamdulillah mereka juga akhirnya menerima. Kita akhiri dengan tabayun dan saling memaafkan saya kira. Saya mengambil kesimpulan bahwa ini karena hanya kurang penyampaian ke publik ini kurang. Komunikasinya begitu ya? Komunikasi publik kurang. Harusnya negara, ini kritik kami terhadap negara, ini kan peran negara sebenarnya untuk memberikan penjelasan kepada rakyatnya tentang pentingnya kita menjaga Ya. damaian dan sebagainya. Tapi kan ini masih kalau kita lihat masih kurang. Kami ini organisasi yang tidak terikat gitu, tidak punya hutang apapun terhadap negara, dibantu juga tidak gitu. Tapi seringkali kita ini melakukan dalam tanda kutip tugas-tugas negara seperti tadi itu bagaimana menyadarkan warga bangsa untuk menerima segala perbedaan dan mengusahakan kebaikan-kebaikan. Saya kira Bahkan memberikan informasi ya kepada pemerintah juga begitu ya. iya. Nah, sebenarnya terkait tadi adanya ya sedikit cekcok begitu ya. Apa ada upaya mediasi? Ya kita mediasi, kita lakukan mediasi dan ya itu tadi akhirnya kan kami saling memaafkan karena di Islam itu kan mengenal konsep tabayun namanya. Tabayun itu memperjelas apa yang samar dan kami lakukan itu meskipun ya awalnya terjadi beberapa pengerusakan, mobil kami dirusak misalnya ya nggak apa-apa, kita terima saja. Saya bilang ke teman-teman supaya lebih banyak mengalah karena memperjuangkan yang hak itu dibutuhkan kesabaran saya bilang. Jadi bertahanlah dengan kesabaran. Jelaskan dengan baik. Kalau memang tetap tidak menerima, pilih jalan
menyingkir. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita ini memilih berstrategi. Strategi itu salah satunya adalah menentukan batas atas dan batas bawah. Ya. Dan batas atas kita tentu semua berjalan dengan normal, dengan baik. Batas bawah kita ini negosiasi. Tetap harus menggunakan hak pilihnya. Tetap harus menggunakan hak pilihnya gitu. Dan kita punya fatsun-fatsun tertentu dalam menggunakan hak politik ini. Salah satunya harus bertanggung jawab dan mengikuti jumhur ulama kalau dalam bahasa kami. Jumhur ulama itu ulama kebanyakan, bukan ijtima ulama ya, tapi jumhur ulama. Ulama kebanyakan kemana? Ya kita akan ikutin gitu. Baik, terkait dengan pemilihan pemimpin negara, sebenarnya hubungan yang ideal antara negara dan masyarakat itu seperti apa sih? Ya, negara dan masyarakat dalam ini pemimpin itu ya, pemimpin negara. Saya kira ada kaidah dalam agama Islam itu kita kenal dengan tasarruful imam ala royati manutun bin maslahah. Jadi pemimpin itu diikuti sepanjang dia mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Nah ini hubungan yang baik itu harus begitu. Ya. Pemerintah harus bisa memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Bukan hanya ekonomi, tetapi juga bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berhubungan sama warga bangsa, bagaimana mereka menjaga agar tidak terjadi perpecahan. Itu tugas pemimpin, dan pemimpin yang mampu menjamin ini saya kira yang harus dipilih gitu, dan rakyat saya harus memberikan dukungan sepenuhnya. Baik. Gitu. Dan juga memberikan rasa nyaman dan aman pasti kepada masyarakat gitu ya. Nah, ini kira-kira peran serta apa yang akan dilakukan oleh GP Ansor terkait dengan tahun politik sih? Ya, tentu kita akan kampanye damai lah. Kita akan lakukan ini, kampanye damai dan membuka kesadaran lah, kira-kira gitu. Kita akan berikhtiar begini. Kami melihat yang dibutuhkan, pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini dua kategori, pemimpin yang menyatukan dan pemimpin yang mampu memberikan harapan. Jadi pemimpin yang menyatukan itu ya tidak membiarkan benih-benih perpecahan muncul di masyarakat membesar. Dia harus mampu menyatukan. Kalau dia harus mampu menyatukan, dia layak disebut sebagai pemimpin dan layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua memberikan harapan. Pemimpin itu harus memberikan harapan kepada rakyatnya. Bukan melahirkan pesimisme rakyatnya, misalnya mengatakan Indonesia ini bakal bubar tahun 2030 misalnya, ini tidak memberikan optimisme. Rakyat ini susah itu biasa, Mas. Rakyat itu tahan susah itu. Susah itu biasa? Iya, biasa saja. Mereka sehari makan, sehari enggak, itu biasa. Tetapi bangkitkanlah optimismenya. Jangan mereka hidup susah, harapan enggak punya, kan begitu. Paling enggak masih ada harapan. Nah itu gitu saya kira itu pemimpin harus begitu. Tadi kan Gus Eko juga sempat mengatakan bahwa sikapnya akan melakukan kampanye damai. Nah kira-kira kampanye damai ini seperti apa sih yang akan dilakukan? Ya kita kan punya forum-forum konsolidasi, baik itu forum di internal kami maupun secara tradisi. Kami ini biasa setiap malam Jumat melakukan jamaah tahlilan, melakukan istighosah, melakukan pengajian-pengajian. Kami punya forum namanya Rijalul Ansor, ini satu lembaga di bawah Ansor yang isinya kiai-kiai muda yang setiap hari mereka bertemu dengan masyarakat, karena kiai-kiai muda mereka berdakwah di masyarakatnya, dan dakwah itu kita minta di tahun politik ini untuk diselipkan pesan-pesan kedamaian, bahwa perbedaan itu biasa, memilih pemimpin itu juga biasa. Ini ajang 5 tahunan sekali gitu, jadi nggak usah dibawa. Jadi berpolitik itu cukup sampai tenggorokan lah gitu. Nggak usah ditelan sampai perut gitu. Kira-kira ini akan kita lakukan gitu. Itu salah satu cara salah satu cara yang real bisa dilakukan dari GP Ansor sendiri. Baik. Nah, pemirsa, kami akan melanjutkan pembicaraan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.